sumbangannya atau kontribusinya terhadap perekonomian dan jumlah tenaga itu paling besar, fashion, kuliner, kria. Tetapi ada 4 lagi yang mulai bertumbuh, tapi pertumbuhannya sangat pesat, yaitu games, aplikasi, film, termasuk film animasi dan film seri di situ, dan juga musik. Nah, jadi 7 subsektor prioritas adalah itu. Keaktifan beliau juga di forum-forum internasional dan kedekatan secara pribadi juga beliau dengan para kepala-kepala negara. Karena setiap beliau setelah melakukan kunjungan, itu biasanya dari pihak kedutaan besar negara tersebut yang ada di Jakarta itu akan menghubungi kami gitu untuk menindaklanjuti. Ini dengan keaktifan presiden kita di forum-forum internasional itu sangat mempengaruhi investasi dan ekspor kita dari sektor ekraf. Kalau MBG ini kita mungkin bisa pendampingannya itu adalah dengan melatih juru-juru masak, begitu, dengan chef-chef yang ada di sini, dengan kita lihat kearifan lokalnya, bumbu makanan yang ada di daerah situ, dengan gizi yang sudah diatur oleh BGN, begitu. Jadi memang kita terlibat dalam program prioritas nasional. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Rakyat Merdeka. Senang sekali saya Sis berjumpa kembali dengan Anda di program Ngegas Rakyat Merdeka. Ekonomi kreatif ini sekarang di tengah berkembang pesatnya teknologi informasi digital. Ini menjadi potensi ekonomi yang sangat besar. Karena besarnya potensi ekonomi, kekuatan ekonomi dari ekonomi kreatif ini, disebut-sebut bahwa ekonomi kreatif ini akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak heran di era Presiden Prabowo Subianto, ekonomi kreatif dijadikan kementerian tersendiri, di mana sebelumnya ekonomi kreatif di bawah kebudayaan, lalu berubah menjadi Badan Ekonomi Kreatif, lalu disatukan dengan Kementerian Pariwisata serta Ekonomi Kreatif, dan di era Presiden Prabowo ini dipisah. Ini menandakan bahwa pesatnya perkembangan ekonomi kreatif memang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. Hari ini kita akan membahas masalah ekonomi kreatif dan narasumber saya hari ini adalah tamu spesial, politisi muda yang sudah berpengalaman di legislatif dan eksekutif. Di era Pak Prabowo, beliau diberi amanah sebagai Menteri Ekonomi Kreatif, Bapak Teguh Rifki Harsha. Pak Menteri. Sore, Mas Sis. Ya. Apa kabar Pak Menteri? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya makasih Pak Menteri sudah datang ke podcast Ngegas nih. Makasih sama-sama udah diundang ke sini. Demokrat juga cukup banyak yang datang ke sini podcast Ngegas ini. Wah, kemarin rame pas lagi mau Pilpres. Oh iya, siap. Pak Sekjen udah datang. Udah ya? Pak Sekjen, Pak Herman Kairon udah pernah. Pak Menteri, sebelum masuk ke ekonomi kreatif nih, kita kan tahu Pak Menteri ini dulu kan sebelum di eksekutif ini kan legislatif. Cukup lama, 4 periode kalau nggak salah kan. 4 periode, 5 kali dilantik. 5 kali dilantik. Ini sekarang di pemerintahan, baru 1 tahun. Apa bedanya Pak Menteri? Ya tentu tantangannya beda. Kalau dulu kan kita kalau di DPR itu kan kolektif kolegial. Dan ya pertanggungjawabannya lebih ke ketua fraksi dan ketua umum partai begitu. Karena kita sebagai etalase partai di situ untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Nah, kalau di sini tentu kan di atas kita paling tinggi ada presiden, tapi masih ada lagi Menko, kemudian juga yang mengkoordinir kita, ada DPR sebagai mitra strategis kita, kemudian juga ada BPK yang mengaudit kita, dan lain-lain begitu. Dan tentu juga pelayanan publik yang kita harus lakukan, yang juga seluruh jajaran kementerian ini kan ada 4 deputi, 20 direktorat, itu juga terus setiap hari melakukan pelayanan publik. Nah itu tantangannya jadi tentu beda. Jadi jam kerja juga jauh, bisa berkali lipat lebih sibuk di sini gitu. Di saya Sabtu Minggu dengan berbagai agenda, luar kota dan seterusnya begitu. Jadi ya termasuk tantangan yang baru. Termasuk ke Hambalang rapat-rapat. Pak Menteri, ini kan kementerian baru yang dipisah, Kementerian Ekonomi Kreatif. Sebelumnya kan bareng pariwisata. Betul. Dulu pernah di bawah kebudayaan. Betul. Cuma sampai sekarang ini banyak publik yang mungkin masih bingung kan dengan ekonomi kreatif.
Karena ini sebenarnya banyak sekali hubungannya dengan mungkin dengan UMKM, UMKM kementerian sendiri, dengan kebudayaan kementerian sendiri, dengan perindustrian, ini juga perindustrian sendiri. Nah, ini gimana nih sebenarnya cara membedakannya dan bagaimana koordinasinya agar ini tidak tumpang tindih ketika setidaknya ada satu hal yang memang harus digarap gitu. Betul. Jadi betul bahwa memang sektor ekonomi kreatif ini beririsan sebetulnya pegiatnya dari pembinaan kementerian-kementerian. Tetapi ini kita melihatnya justru positif karena kita melihat pertumbuhan dari ekonomi kreatif ini sangat pesat, terutama dari daerah-daerah. Nah, kolaborasi yang kami lakukan itu misalnya dengan Kementerian Kebudayaan, dengan Kementerian UMKM, betul tadi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komdigi kalau kaitannya game sama aplikasi. Kemudian juga kolaborasi juga dengan Kementerian Perdagangan, Kemenlu juga sebetulnya karena itu sebagai diplomasi kita ke dunia internasional dan juga tadi misalnya perindustrian. Tetapi sebetulnya setiap kementerian kan sudah punya KPI-nya, IKU-nya, indikator kinerja utama, raportnya masing-masing yang ditentukan Bapak Presiden melalui RPJMN dalam 5 tahun ini. Nah, kebetulan yang diberikan ke kami targetnya adalah satu adalah investasi dari sektor ekraf, yang kedua adalah jadi jumlah investasi dari sektor ekraf itu berapa yang bisa dicapai, yang ditarget dan kemudian yang tercapainya seperti apa setiap tahunnya. Kemudian ekspor dari sektor ekraf, kemudian tenaga kerja dari sektor ekraf, dan kontribusi PDB dari sektor ekraf. Nah, 4 ini yang menjadi raport Kementerian Ekraf, begitu. Nah, tentu kolaborasinya kan kalau contoh misalnya dengan Kementerian Pariwisata. Kalau KPI dari Kementerian Pariwisata kan tentu kaitannya dengan jumlah wisatawan asing maupun Nusantara. Nah, tentu kami berterima kasih dengan kolaborasinya. Ini kan juga tentu juga akan, karena pariwisata itu kan juga perlu didukung oleh pegiat-pegiat ekonomi kreatif yang semakin kompetitif, gitu kan, semakin berkualitas begitu. Dan ini nanti impact-nya adalah juga ke jumlah tenaga kerja juga dan lain-lain tadi PDB juga dan seterusnya. Begitu ya Kementerian Kebudayaan, karena kan hulunya ada di kebudayaan, ketika hilirnya itu disentuh inovasi, teknologi, digitalisasi, disitulah ekonomi kreatif hadir. Nah, tentu dari hulunya juga kita perlu Kementerian Kebudayaan juga fokus, sehingga kita juga akan lebih mudah dalam mendorong ekonomi kreatif. Nah, kalau Kementerian UMKM kan rasionya, di KPI-nya itu rasionya jumlah UMKM, kualitasnya. Nah, ini juga tentu berdampaknya juga ke kita, ke Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi memang kolaborasi ini sangat penting gitu dengan semua kementerian, dan ini sudah terjadi dan alhamdulillah bagus untuk mendorong ekonomi kreatif sehingga semua juga saling. Pemda juga punya peran yang penting untuk mendukung ini. Saat ini juga semakin banyak Pemda-Pemda, provinsi, kabupaten, kota yang juga membentuk dinas ekraf untuk mengayomi pegiat-pegiat ekrafnya, karena kita kan perlu mencari local champion di sektor ekraf, baik itu dari musik, dari kuliner, fashion, kriya, games, aplikasi, desain, dan seterusnya. Untuk kita local champion ini bagaimana kita dukung mereka dari akses pasar, akses pendanaan, sertifikasi dari kekayaan intelektualnya, sehingga kita dorong ke tingkat nasional. Nah, nanti yang tingkat nasional kita juga kurasi lagi, mana yang kita siapkan untuk masuk ke pasar global dan seterusnya begitu. Jadi kita lihat bahwa pegiat ekraf kita ini semakin kompetitif dan berkualitas gitu. Ini kan ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Betul. Ini mana sih yang paling banyak, setidaknya yang potensinya masih paling besar, dan selama ini juga setidaknya menyumbang banyak hal, baik dari ekonomi maupun dari mungkin tenaga kerja mungkin kan, karena dia menyerap juga tenaga kerja. Betul. Dari 17 subsektor itu mana yang paling potensial? Ya, jadi dari 17 subsektor itu sebetulnya dalam RPJMN Pak Presiden, Pak Prabowo juga sudah menentukan 7 subsektor prioritas. Pertama, fashion, kuliner, kriya, karena sumbangannya atau kontribusinya terhadap perekonomian dan jumlah tenaga itu paling besar, fashion, kuliner, kriya. Tetapi ada 4 lagi yang mulai bertumbuh, tapi pertumbuhannya sangat pesat, yaitu games, aplikasi, film, termasuk film animasi dan film seri di situ,
dan juga musik. Nah, jadi 7 subsektor prioritas adalah itu. Jadi 3 yang memang kontribusinya sangat besar, tapi yang 4 ini pertumbuhannya sangat pesat. Baik di investmentnya, baik itu di ekspornya, maupun di jumlah tenaga kerjanya. Pak Menteri, kan kita tahu 20 Oktober lalu, pemerintahan Prabowo Gibran ini memasuki usia yang ke-6. Berbagai lembaga survei memberikan penilaian yang positif terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Di Kementerian Ekraf sendiri, apa gebrakan dan capaian yang mungkin publik perlu tahu dalam 1 tahun Kementerian Ekraf sebagai kementerian yang sendiri sekarang? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dari investasi kami ini ditargetkan untuk mencapai di tahun 2025 ini mencapai 136 triliun rupiah investment. Sebentar, karena data saya mesti lihat biar nggak salah. Ya, 136 triliun rupiah. Di semester 1, data dari Kementerian Investasi, BKPM, itu sudah mencapai 66%. Jadi investasi di sektor ekraf semester 1 kemarin sudah mencapai 66%. Ini kontribusinya terhadap total investasi nasional itu sekitar 9%. Dan ini menunjukkan bahwa negara-negara lain itu mulai tertarik untuk investasi di sektor ekraf. Yang kedua ekspor data juga dari dari Bea Cukai, ekspor kita dari sektor ekraf di semester pertama itu udah 49%. Kalau rupiahnya itu senilai sekitar 12,8 miliar US dollar. Jadi kalau itu 49%-nya, targetnya sebetulnya 26,4 untuk 1 tahun ini. Artinya pas lah itu 50% di semester pertama. Nah, ini juga paling tinggi dalam 5 tahun terakhir ekspor kita dari sektor ekraf. Nah, kemudian kalau dari tenaga kerja, di tahun 2025 ini kami ditargetkan orang yang bekerja di sektor ekraf dari 17 subsektor tadi itu 25,5 juta, tapi data dari BPS di awal tahun sudah mencapai 26,5 juta orang bekerja di sektor ekraf. Nah, kemudian yang KPI yang keempat yang diminta oleh Bapak Presiden kepada kementerian ini adalah kontribusinya terhadap PDB. Nah, ditargetkan di tahun 2025 ini adalah sebesar 5,5%. Nah, alhamdulillah sudah mencapai di awal tahun itu sudah di 5,69%. 104% dari target, dan ini kontribusinya terhadap PDB nasional sekitar 7%. Jadi kalau kita lihat memang trennya sangat cepat. Mungkin karena juga pertama dari infrastruktur digital kita dan juga generasi muda yang juga semakin digital native begitu terhadap ini. Jadi sehingga tadinya mungkin mereka berpikir kalau kerja yang sesuai hobinya mereka itu tidak akan menguntungkan atau tidak akan dapat menghidupi, tetapi di zaman digital ini mereka bisa melakukan sesuatu sesuai dengan passion mereka, hobi mereka, tapi penghasilannya itu mungkin bisa lebih. Bahkan bisa lebih dari UMR atau berkali lipat dari UMR begitu. Jadi semakin banyak anak-anak muda yang berminat untuk mata pencahariannya di bidang ekonomi kreatif gitu. Tadi kan investasi naik besar. Kita tahu Presiden Prabowo ini kan cukup selama setahun belakangan ini kan cukup aktif sekali melakukan kunjungan ke luar negeri. Baik kegiatan bilateral antar negara maupun event-event besar, internasional, KTT 20, kemarin di PBB. Betul. Apakah ini juga berpengaruh juga? Oh, sangat Mas. Jadi ini imbas positif ini terhadap investasi Indonesia di sektor ekraf, itu juga berkat keaktifan beliau juga di forum-forum internasional dan kedekatan secara pribadi juga beliau dengan para kepala-kepala negara. Karena setiap beliau setelah melakukan kunjungan, itu biasanya dari pihak kedutaan besar negara tersebut yang ada di Jakarta itu akan menghubungi kami gitu untuk menindaklanjuti, karena contoh yang seperti itu tuh Rusia, kemudian Saudi Arabia, Emirates, Perancis ketika itu, dan juga beberapa negara lain yang beliau melihat dengan hubungan yang baik gitu, trust yang terbangun karena komunikasi yang baik oleh Presiden ini mempengaruhi, mempermudah juga kita untuk bekerja sama.
Nah, terutama di negara-negara Timur Tengah yang sekarang mulai bergeser, bagi mereka juga sedang berpikir bagaimana penghasilan negara mereka yang tadinya bertumpu kepada oil and gas itu untuk juga dikembangkan juga dari ekonomi kreatif. Nah, mereka punya uang banyak, tetapi mereka mungkin tidak punya skill. Nah, di Indonesia ini dengan negara yang akar budayanya kuat, itu kan juga punya kreativitas yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam sektor. Nah, inilah mereka melihat peluang untuk melakukan investasi atau membeli ekspor kita dari sektor ini juga untuk membantu perekonomian di negara mereka. Nah, cuman tantangannya adalah bagaimana kita juga jangan hanya menjadi pegiat aircraft kita, hanya jangan menjadi tukang saja yang buat jual, putus begitu. Nah, kita juga berupaya juga bagaimana supaya mereka bisa menjadi bisnis partner, gitu dengan pengusaha-pengusaha dari luar, gitu sehingga juga kelasnya juga naik begitu kan. Nah, di sisi lain, memang ya kembali bahwa ini dengan keaktifan presiden kita di forum-forum internasional itu sangat mempengaruhi investasi dan ekspor kita dari sektor aircraft. Tapi kan kita tahu Kementerian Aircraft itu kalau tidak salah anggaran itu nggak besar, betul, terbatas. Sementara target yang diberikan presiden juga untuk membenahi ekonomi kreatif yang sangat besar sekarang ini kan tentu akan setidaknya nggak lancar-lancar. Ini gimana strateginya nih? Ya, yang 1 tahun ini kita lakukan, alhamdulillah juga targetnya tercapai kan tadi yang saya katakan bahwa ini memang perlu kolaborasi semua pihak. Tadi lintas kementerian 1, lintas KL 1, kemudian yang kedua dengan pemerintah daerah juga, dengan media juga, PTN, PTS juga kita libatkan, kemudian juga dengan asosiasi mitra kita ada sekitar 170 asosiasi. Dari sektor film aja kan ada asosiasi yang sutradaranya, produsernya, kemudian artisnya, belum lagi kalau asosiasi yang artisnya nggak setuju ini yang terpilih terus bikin ada satu lagi dan seterusnya begitu. Jadi banyak sekali dan ini memang kita orkestrasi gitu. Jadi bagaimana yang sedang berkembang pesat ini kita orkestrasi sama-sama dan dukungan dari semua pihak itu, termasuk juga dari Mendagri aja bahkan juga itulah udah kita bantu sama-sama bikin panduan pembentukan dinas aircraft di daerah begitu. Sehingga juga daerah juga bisa mengorkestrasi, jadi permasalahannya tidak atau dukungannya tidak harus dari sentral semua, tapi Pemda juga bisa turut membina. Alhamdulillah sekarang sedang berproses ada sekitar mungkin nanti akhir tahun ini ada di atas 20 provinsi akan membentuk dinas aircraft, walaupun gabungan dia tidak judul sendiri tapi gabung bisa dengan pariwisata atau kebudayaan judul dinasnya. Terus ada mungkin sekitar 80 kabupaten kota itu juga sedang membentuk dinas aircraft daerahnya karena mereka melihat bahwa pembinaan terhadap sektor aircraft ini sebetulnya pendekatannya ini juga akan membantu visi misinya para kepala daerah, termasuk dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan PDRB di daerahnya dan seterusnya begitu. Dan anak-anak muda ini biasanya dia fighting spiritnya cukup tinggi. Banyak sekali juga yang sudah membangun kreatif hub di daerah, walaupun ada yang milik komunitas, milik Pemda, ada yang kecil, ada yang besar juga sampai 7 lantai seperti di Malang Creative Center itu dan seterusnya gitu. Bahkan pemerintah sendiri kan sekarang juga ada beberapa kawasan ekonomi khusus untuk industri kreatif. Ada di Nongsa di Batam, ada Singosari di Jawa Tengah, ada Kura-Kura di Bali, ada juga di BSD dan seterusnya begitu. Jadi memang ini sebuah mesin baru ekonomi nasional yang kita perlu orkestrasi, tapi juga harus melibatkan semua pihak. Karena tadi kembali tentu kalau berharap dengan anggaran pemerintah sendiri itu juga tidak cukup begitu. Tetapi kita juga bisa kolaborasi juga yang seperti dilakukan juga dengan pihak bisnis, swasta nasional, swasta asing, banyak yang kita bisa ajak kolaborasi termasuk pelatihannya dan seterusnya begitu. Ini termasuk berarti yang dulu disebut kota kreatif, kampung kreatif, termasuk itu juga berarti? Iya, jadi memang saat ini ada sekitar 81 kabupaten kota kreatif yang sedang melakukan proses penilaian. Ada 41 diantaranya sudah kita tetapkan menjadi kabupaten kota kreatif sesuai dengan kekuatan atau ciri khasnya masing-masing. Dari 41 itu juga sudah ada 7 yang akhirnya masuk ke UNESCO, menjadi gabung dalam UNESCO Creative City
network gitu. Jadi jaringan kota-kota kreatif di dunia begitu, dengan potensinya masing-masing. Nah, ini terus kita kasih penguatan, karena ketika ini nanti semakin semakin maju kabupaten kota kreatif ini kembali, itu juga akan membuka lapangan kerja, mengundang wisatawan, perekonomian daerahnya ini juga meningkat, karena kan kalau kita bertujuan untuk ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional, tapi ini kan harus munculnya dari daerah-daerah. Semakin banyak daerah yang berhasil menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru mesin baru ekonomi di daerahnya, ini baru kita katakan satu saat nanti ini akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah, kan begitu. Paling potensial itu biasanya daerah saat ini mana? Ya kembali, kalau memang sekarang ini memang masih yang 3 itu, fashion, kuliner, kriya. Tetapi yang tadi saya sampaikan, ada daerah-daerah yang musiknya mulai menonjol, kayak di Maluku, ya kan, Maluku Utara, di NTT, itu kan musik timur ini kan di Papua, musik timur kan juga udah mulai, ini film juga demikian, animasi, aplikasi juga. Contoh itu yang investasi itu paling banyak ke aplikasi malah. Baru fashion, kuliner, kriya. Kriya itu kan termasuk kerajinan ekspor juga begitu gitu. Jadi masih banyak sebetulnya kreativitas anak bangsa yang belum kita dukung secara penuh, terutama akses pendanaan, akses pasar, supaya mereka bisa semakin besar gitu. Memang kementerian ini energinya, jadi kalau kita lihat level dari pegiat ekraf kan ada yang masih kita katakan ada yang sudah mandiri, ada yang berdaya, ada yang rintisan. Nah, rintisan ini kan biasanya banyak diintervensi oleh Pemda. Kemudian, tapi yang kita lebih fokuskan adalah yang berdaya sebetulnya. Berdaya, bagaimana yang berdaya ini kita perkuat sehingga mereka bisa menjadi naik level ke level mandiri. Nah, jadi energi kementerian ini memang 80% akan mendukung yang berdaya dan 20% yang rintisan. Bukan berarti kita nggak peduli yang rintisan, tapi rintisan ini kan kita bersama-sama Pemda, pemerintah daerah, bersama asosiasi. Tetapi dari sini kita kurasi mana yang berdaya-berdaya ini untuk kita dorong naik ke level nasional atau masuk ke pasar global. Sehingga brand Indonesia di tingkat dunia ini juga semakin mendunia lah begitu. Nah, inilah nanti pendekatannya apa? Disitulah bagaimana kita kurasi, kita perkuat komersialisasi IP-nya, kemudian kita scale up dari competitiveness dan kualitas produk dia, akses pasar juga kita buka dengan akses pendanaan, nah, kemudian baru kita bantu promosi sama networkingnya untuk masuk ke pasar nasional atau ke global, kira-kira begitu. Oh, berarti dukungan itu bukan cuma pemberian ini aja, dukungan biasa, tapi juga termasuk pendampingan, termasuk juga bagaimana untuk mendapatkan KUR untuk industri kreatif ini kan juga hingga 500 juta. Tapi juga kita juga harus melakukan edukasi ke pihak perbankan, karena perbankan ini kan biasanya begitu datang orang mau minjam uang, dia tanyakan mana aset jaminannya, sertifikatnya. Nah, biasanya orang-orang kreatif ini bilang bahwa aset saya ada di otak saya dan di laptop saya, kan begitu. Nah, itu masalahnya. Nah, itulah kami sudah, jadi Kementerian Ekonomi Kreatif ini juga telah mengeluarkan permen tentang jasa penilai IP, gitu, kekayaan intelektual. Tujuannya apa? Sehingga ketika, kan kalau jasa penilai biasanya dia hanya spesialisasi 2, untuk jasa penilai bisnis sama jasa penilai properti. Nah, tetapi ketika disusun Undang-Undang Ekonomi Kreatif tahun 2019 disahkan, itu kebetulan kami prosesnya sempat menjadi Ketua Komisi 10 yang membidangi ekonomi kreatif, mitranya adalah Kepala Badan Ekonomi Kreatif ketika itu juga sudah memasukkan pasal yang kita sudah memahami bahwa nanti masalah komersialisasinya. Nah, akhirnya di situ ada amanah dari undang-undang itu yang juga memberikan kepada kementerian yang membidangi ekraf untuk mengeluarkan permen tentang jasa penilai kekayaan intelektual. Jadi ketika ada jasa penilai independen nanti memberikan ataupun diminta oleh pihak perbankan atau calon investor, berapa sih nilai keekonomiannya gitu kan, karena ini kan intangible asset begitu. Nah, jasa penilai inilah akan memperkuat sehingga mempermudah untuk para pegiat ekraf juga mendapatkan kredit atau investasi. Pak Menteri, ini kan
Presiden ini kan mempunyai sejumlah program prioritas. Dua diantaranya yang cukup populer di masyarakat, yaitu Koperasi Desa Merah Putih, makan bergizi gratis, sama sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Posisi Kemenkrab dalam program prioritas Presiden itu apa? Oh iya, jadi memang kami juga turut terlibat dan wajib mendukung program prioritas nasional yang diprakarsai oleh Presiden. Nah, untuk sekolah rakyat, kami juga sudah bekerja sama dengan Kemensos. Jadi kerjasamanya itu bentuknya adalah kurikulum dalam memberikan semacam pelatihan atau pendidikan dasar untuk mereka mempunyai skill di bidang ekonomi kreatif. Bidangnya apa tergantung nanti kita lihat di kabupaten itu yang lagi berkembang dan diperlukan itu apa begitu. Apakah itu misalnya daerah itu ternyata selama ini untuk membutuhkan skill untuk sound system masih selalu tenaga-tenaganya itu ngambil dari kabupaten sebelah begitu. Setiap mau bikin acara musik atau acara apa, nah itu bisa saja kita skillnya kaitan dengan kaitannya dengan itu. Atau misalkan mereka butuh skill dasar mengenai digital untuk berjualan online misalnya. Nah, itu kita juga bisa berikan sehingga tujuan Presiden agar orang atau murid atau siswa yang lulus dari sekolah rakyat yang berasal dari keluarga ekstrim miskin atau miskin ini itu putus dari rantai kemiskinannya. Nah, begitu. Jadi kita kasih skill-skill dasar yang ketika lulus SMA atau bahkan selama di SMA juga bisa mendapatkan penghasilan. Begitu. Itu satu. Yang kedua tadi Koperasi Desa Merah Putih. Begitu juga dengan Koperasi Desa Merah Putih, kan hampir setiap desa yang mempunyai produk kreatif kan perlu dibantu akses pasarnya. Agar bisa dia berjualan lintas desa, lintas kecamatan, lintas kabupaten, lintas provinsi, bahkan kalau produknya bagus lintas negara kan begitu. Nah, yang kami sudah tanda tangani juga MOU-nya dan sudah mulai berjalan trialnya itu adalah untuk melatih menjadi afiliator atau jualan online terhadap produk-produk kreatif desanya. Begitu. Nah, kalau ini bisa kita terapkan ke 80.000 desa, maka itu ada 80.000 lapangan kerja baru. Yang kami sudah lihat kalau mereka lakukan secara baik, begitu, cukup kerja 4-5 jam sehari dalam 20 hari kerja, itu pendapatannya udah di atas UMR di daerah tersebut. Nah, kalau itu bisa dilipat gandakan menjadi 3 orang per desa yang mempunyai kemampuan seperti itu juga hampir 1/4 juta orang lapangan kerja baru. Begitu. Nah, ini yang kita sedang upayakan dengan bersama-sama Kementerian Koperasi. Nah, kemudian kaitannya dengan MBG. Kalau MBG ini kita mungkin bisa pendampingannya itu adalah dengan melatih juru-juru masak. Begitu, dengan chef-chef yang ada di sini. Dengan kita lihat kearifan lokalnya, bumbu makanan yang ada di daerah situ, dengan gizi yang sudah diatur oleh BGN, begitu, dan seterusnya begitu. Jadi memang kita terlibat dalam program prioritas nasional. Nah, itu bagian dari tadi yang inkubasi itu, yang untuk rintisan nanti ke depannya. Gitu. Pak Menteri, bulan lalu kalau tidak salah ada Hari Ekonomi Kreatif. Ya. Sebenarnya orang banyak yang belum tahu nih Hari Ekonomi Kreatif itu apa gitu. Sebenarnya maknanya apa bagi Kementerian Ekonomi Kreatif sendiri, Hari Ekonomi Kreatif itu? Ya, jadi Hari Ekonomi Kreatif ini sebetulnya sudah 3 tahun. Ya, jadi Hari Ekonomi Kreatif ini itu diambil dari disahkannya Undang-Undang Ekonomi Kreatif 24 Oktober waktu itu 2019, tapi mulai dikeluarkan permennya zaman Pak Sandi gitu kan, kemudian saya perkuat lagi menjadi Hari Ekraf Nasional ini diperingatin setiap tanggal 24 Oktober. Nah, tetapi dalam memperingati, kita kan nggak perlu yang peringatan seremonial, tapi bagaimana ini bermakna untuk para pegiat ekonomi kreatif. Sehingga untuk pertama kalinya di tahun 2025 ini, kita rayakannya dengan Oktober Berkreasi. Oktober Berkreasi itu kita buatkan template dari program-programnya untuk siapapun bisa membuat acara-acara yang kaitannya dengan ekonomi kreatif, tetapi kita umumkan, kita sosialisasikan bersama-sama. Ada kemarin untuk tahap pertama kemarin ada sekitar hampir 20 sampai 30 kabupaten kota yang
melakukan hal tersebut, festival-festival lokal di daerahnya begitu, termasuk yang ada di Jakarta, ada yang di daerah, di pelosok begitu, dan itu kita orkestrasi sehingga itu menjadi selebrasi untuk para pegiat ekraf di daerahnya. Jadi juga sebagai tempat mereka juga untuk menampilkan hasil kreativitas mereka. Jadi 1 bulan penuh kemarin diawali di Jakarta, puncaknya juga di Jawa Tengah, di Semarang. Dalam 1 bulan itu termasuk di situ juga kita lakukan acara namanya Friends Creative Economy, diikuti 50 negara. Itu acara itu juga dalam rangka persiapan road to World Conference on Creative Economy atau Konferensi Internasional Creative Economy yang akan dilakukan tahun depan, Oktober 2026 di Indonesia. Indonesia akan menjadi tuan rumah. Jadi memang orkestrasi ekonomi kreatif ini nggak bisa selesai hanya di daerah saja, tingkat nasional, tapi kita juga harus masuk ke tingkat global. Seperti apa tuh? Ya, jadi nanti tadi dengan kita sebagai tuan rumah World Conference Creative Economy ini, kita juga bersama 50 negara juga akan menyusun bareng-bareng bagaimana kolaborasi lintas negara, bagaimana ekonomi kreatif ini semakin berkembang sebagai alternatif mesin ekonomi negara-negara, mesin ekonomi daerah-daerah begitu, dan regulasi apa untuk mempermudah dan semakin bertumbuhnya industri kreatif di dunia ini. Oke, Pak Menteri, pertanyaan terakhir. Di tahun kedua ini, apa fokus dari Kementerian Ekonomi Kreatif setidaknya agar harapan besar mungkin Presiden bahwa ekonomi kreatif juga menjadi tulang punggung ekonomi nasional itu bisa terwujud? Jadi kembali, kalau kami kan kembali sesuai dengan tupoksi. Kami ditargetkan bagaimana ekspornya semakin meningkat, investasinya semakin meningkat, tenaga kerja berkualitas di sektor ekraf juga semakin banyak, begitu, dan kontribusinya terhadap PDB. Nah, untuk 4 target itu tentu kami sudah banyak program-program yang kami siapkan. Nah, dengan segala tantangan, tentu kami juga sudah siapkan kolaborasinya dengan lintas kementerian lembaga di pusat seperti apa, dengan pemerintah daerah seperti apa, dengan asosiasi seperti apa, dengan media seperti apa, dengan kampus-kampus seperti apa. Nah, jadi ini yang kita akan lakukan bersama-sama. Nah, tetapi yang paling penting juga kemarin kami menyampaikan pada saat rapat terbatas dengan Presiden, rencana kerja kami ke depan juga, kami juga nanti bersama asosiasi kami akan tanyakan insentif apa sih yang diharapkan, misalkan untuk meningkatkan ekspor di sektor film, aplikasi, game, misalkan, fashion, kuliner, kria, misalkan. Insentif apa sih yang diharapkan supaya investment terhadap sektor film, game, dan aplikasi semakin besar, atau ada subsektor lain yang juga mengharapkan itu. Jadi memang selain penguatan SDM, akses pasar, akses pendanaan, kemudian juga insentif yang diperlukan, ini menjadi PR besar dan harus bekerja bersama-sama. Tapi kita yakin bahwa ekonomi kreatif ini akan menjadi the new engine of growth of economy of Indonesia. Oke, mantap. Biar muncul lagi film jumbo-jumbo yang baru. Ya, banyak sebetulnya yang film-film lain juga kita pendampingan, restoran-restoran Indonesia yang mau buka di luar, kemudian juga games Indonesia yang mulai juga dimainkan oleh jutaan orang di dunia dan seterusnya. Jadi banyak sekali potensi kreativitas anak bangsa yang perlu kita dukung. Oke, siap. Oke, Sobat Rakyat Merdeka, demikianlah obrolan saya dengan Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Teguh Rifki Harsha. Semoga menjadi sumber informasi yang menarik bagi Anda semua dan juga setidaknya membangkitkan rangsangan bagi Anda untuk ikut serta dalam industri ekonomi kreatif. Pak Menteri, makasih waktunya. Makasih sudah datang ke podcast Ngagas Rakyat Merdeka. Siap. Ini juga bagian dari industri kreatif juga, bukan? Oh iya, penerbitan, iya, TV, radio, periklanan, itu termasuk. Ini Sobat Rakyat Merdeka, untuk mendapatkan informasi yang aktual, up to date dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya, jangan lupa terus untuk membaca Koran Rakyat Merdeka. Salam dari saya, Sis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngegas.